Lo orang tolol kalau nggak percaya ini bro. Banyak orang bilang Al-Quran itu kitab suci biasa. Tapi kalau lo dalemin, ada satu hal yang bikin semua orang akhirnya angkat tangan. Al-Quran punya rumus unik yang bikin dia mustahil ditiru, mustahil dipalsukan, dan mustahil diubah. Karena kalau ada satu huruf aja berubah, polanya langsung ketahuan. Dan ini bukan sekadar keyakinan bro, tapi ada matematika halus yang ngunci struktur Al-Quran dari dalam. Nih gua kasih tahu pelan-pelan. Mulai dari yang paling simple, Al-Quran itu punya jumlah huruf, jumlah kata, jumlah ayat, jumlah surah yang saling terkait kayak puzzle yang terkunci dari 6 sisi. Lo ubah satu huruf, angka huruf dalam satu kata berubah. Kalau angka kata dalam satu ayat berubah, angka ayat dalam satu surah akan berubah dan otomatis nabrak pola matematiknya. Kayak lo narik satu benang, tapi yang ketarik satu kain. Contohnya, kata-kata tertentu muncul dengan pola yang mustahil kebetulan. Hari disebut 30 kali, malam juga 30 kali, dunia 72 kali, akhirat 72 kali, malaikat 78, setan juga 78. Lo ubah satu huruf dalam satu ayat, kata itu bisa bergeser, jumlah total berubah, dan kesetimbangan ini langsung hancur. Belum lagi pola huruf di awal surah atau huruf muqatta'ah, itu huruf-huruf kayak alif lam mim, ta, ha, yasin, itu adalah kunci enkripsi yang cuma cocok dengan surah tertentu. Misal lo masukin alif lam mim ke surah yang bukan tempatnya, jumlah kemunculan huruf ALM di dalam surah itu langsung kacau. Dan itu udah cukup buat ketahuan kalau ayat itu bukan asli. Kayak password yang kalau lu salah masukin, bakal langsung keluar warningnya. Yang lebih gila lagi, Al-Quran itu dirangkai bukan dari paragraf-paragraf panjang kayak buku biasa, tapi dari ayat yang masing-masing punya, panjang tertentu, ritme suara tertentu, jumlah huruf tertentu, dan makna yang saling nyambung meskipun topiknya ganti-ganti. Lu bayangin, kayak nulis 114 lagu, beda nada, beda irama, beda makna, tapi semuanya saling ngunci secara matematis dan literasi. Itu bukan kerjaan manusia biasa. Dan satu hal yang jarang dibahas, struktur simetrinya. Ada pola di mana tema di awal surah ketemu lagi di tengah, lalu ketemu lagi di akhir. Bukan simetri grafik, tapi simetri konsep. Kata demi kata, makna demi makna. Ribuan ayat diturunkan 23 tahun, di tempat berbeda, dengan situasi berbeda, tapi hasilnya simetris. Lu coba bikin cerita berseri 23 tahun tanpa salah satu detail. Nggak bakal bisa bro. Makanya ulama dulu bilang, kalau seseorang mau memalsukan satu ayat saja, dia harus memalsukan seluruh Quran. Karena satu perubahan kecil akan nabrak. Pola kata, pola huruf, pola ritme, pola simetri, pola tema, pola angka, pola huruf muqatta'ah, sampai pola penutup dan pembuka surah. Kayak bangunan yang semen, bata, dan besinya saling ngait. Lo copot satu, ambruk semua. Jadi ketika Allah bilang, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya, itu bukan cuma janji spiritual, itu juga kode pengaman yang ditanam langsung di dalam teks. Dan hari ini lo bisa lihat sendiri, diserang dari manapun, dipelajari dari berbagai arah, diteliti sampai level huruf, Al-Quran tetap nggak bisa digeser. Karena ini bukan sekadar buku, ini blueprint yang dijaga dari dalam. Dan yang menjaganya adalah penciptanya itu sendiri. Jadi bro, kalau lo punya anak, gua saranin dah, biar mereka jadi hafiz Quran. Supaya masuk barisan orang-orang yang menjaga Al-Quran dari generasi ke generasi. Semangat bro, Masya Allah, Allahu Akbar.